Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat malam. Kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah doa Rabu malam GGP Maranatha Cimahi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua ada damai sukacita dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami semua Tuhan umat-Mu di jemaat ini Tuhan mau bersekutu dengan Engkau, mau memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan dalam doa Rabu malam. Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk kekuatan yang Kau berikan sepanjang hari ini ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, sedang dalam perjalanan Engkau Tuhan yang boleh menyertai. Kami menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga semua kita boleh dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan, barangkali ada yang mau bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan pada malam ini. Ada? Tidak ada? Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu begitu sempurna ya Tuhan. Begitu dirasakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Semua yang ada di sini boleh hadir karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan
diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Hanya Engkau Yesus yang kami puja. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami semua tinggikan di bumi ini ya Tuhan, juga di sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi penyembah-penyembah dengan penuh kekuatan roh daripada Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau Raja kami yang benar, bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus Engkau ada di hati kami yang senantiasa memperbarui hidup kami untuk senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan semua kuasa kegelapan, dihancurkan semua kuasa jahat, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam buat kita semua. Salam. Saya percaya kita semua dalam kondisi dan keadaan sehat, dan kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Kita sama-sama langsung aja buka di dalam
Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14. Kita akan membaca saling bersautan bergantian. Saya ayat yang ke-9, Bapak, Ibu dan Saudara ayat yang ke-10 dan seterusnya. Kemudian pada ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Udah ketemu semuanya? Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat yang ke-10, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, seorang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini dan menyimpan dalam hati serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada tipe orang Farisi dan orang pemungut cukai. Tentunya dua pribadi yang sungguh sangat jauh berbeda di dalam berpikir, dalam menyampaikan sesuatu. Karena Farisi itu terkenal dengan orang-orang yang tahu Alkitab, yang tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Bersama dengan ahli Taurat kan, dia tahu firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia melakukan semua yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat. Yang kedua, pemungut cukai. Pemungut cukai ini berurusan dengan yang masalahnya uang, dan uang. Tentunya dua pribadi yang sungguh-sungguh sangat berbeda. Dan ketika itu Tuhan Yesus di dalam perumpamaan berkata seperti ini, ada 2 orang. Orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka datang ke rumah Tuhan di Bait Allah. Dan ketika dia datang ke rumah Tuhan di Bait Allah, tentunya mereka sama-sama berdoa dan ingin berseru kepada Tuhan dan menyampaikan seluruh isi hati Tuhan. Tetapi orang Farisi berkata seperti ini, di dalam hatinya berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Bukan perampok, bukan berzina, bukan perlahan, pokoknya dia membanggakan dirinya bahwa dia tuh berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadinya suatu kesombongan yang muncul di dalam hatinya. Tentunya bukan kesombongan dunia, ini kesombongan tentang kesombongan rohani. Dia orang yang rohani, hidupnya yang ngerti firman, yang hidupnya melakukan firman, tapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh hidup kita yang melayani Tuhan, kita seringkali pun sama seperti orang Farisi ini. Kita bangun pagi, baca firman, kita minta sama Tuhan, "Tuhan tolong aku ketika aku melakukan firman-Mu supaya aku gak salah." Tapi realita yang kita hadapi sungguh-sungguh sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita gak bisa menguasai diri. Kesombongan selalu muncul dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi berkat. Tetapi berbeda dengan orang Farisi ini. Bukan Farisi, pemungut cukai. Dia berkata seperti ini di dalam doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Orang Farisi ini pun saya yakin dia adalah orang yang berdosa.
sama-sama orang yang berdosa. Tetapi yang Farisi ini menyombongkan diri di dalam hal kerohaniannya. Tapi yang pemungut cukai ini dia tidak menyombongkan bahwa dia sadar bahwa aku ini orang berdosa, aku orang yang gak layak di hadapan Tuhan itu. Nah, mungkin banyak melakukan suatu kesalahan. Makanya kalau kita melihat nats ini, kesombongan di dalam pribadi seseorang itu muncul karena apa? Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, karena dia benar. Kesombongan itu muncul karena dirinya merasa benar dari semua orang. Sebenarnya kita tidak benar. Kita orang-orang yang bersalah. Kita orang-orang yang seringkali melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam satu hari kalau kita hitung-hitung secara matematika, banyak yang baik atau yang jahat. Seandainya ditimbang, saya percaya yang jahat lebih tekanannya lebih tinggi daripada yang baik. Tetapi kalau kita bisa melewati semuanya itu dan kita masih bisa dikasihi oleh Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak sempurna dan kita ingin sempurna seperti Tuhan Yesus. Kebenaran itu bukan milik manusia dan saya yakin manusia tidak ada seorang pun yang benar. Kenapa? Berdosa. Kebenaran itu tentunya ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita mau hidup benar dan ingin seperti Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Dan kehendak Bapa itulah yang menjadi pola hidupnya Tuhan Yesus. Enggak gampang, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, ketika kita bertemu dengan sanak pemilik kita, yang sering kali kita ceritakan kemegahan kita, yang sering kali diceritakan keakuannya kita. Karena orang lain pengen melihat, wow, dia seperti itu, wow, dia seperti itu dan seperti ini dan seperti itu. Intinya pengen disanjung, pengen bermegah dengan segala apa yang dia miliki. Meskipun realitanya bukan seperti itu. Hati-hati. Tuhan Yesus ini mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya dan kepada setiap pengikutnya. Jika engkau membenarkan diri dengan kebenaranmu dan tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, saya akan percaya engkau adalah orang yang salah dengan yang tertulis dalam firman Tuhan dan tidak melakukan kebenaran Tuhan. Melakukan kebenaran menurut logika, pikiran, dan hati kita. Itu yang benar. Dan saya percaya kebenaran dunia itu bisa dibeli. Bisa ditukar. Kalau kita kaya, kalau kita memiliki kedudukan, memiliki sesuatu yang wow dalam dunia ini, kebenaran itu bisa dibeli. Kalau kita berada di sidang persakitan, itu dikatakan sidang pengadilan, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita bermasalah dengan orang-orang yang memiliki posisi kedudukan, dengan perwira, dengan orang-orang yang memiliki uang banyak, kalau kita nggak kuat backing di dalam hukum, kita akan jadi orang yang kalah. Karena semuanya bisa dibeli. Semuanya bisa dibayar. Meskipun kasus polisi yang ditembak itu, dia bisa menang karena persatuan orang kita Medan, pengacara kuat itu ya. Tapi saya yakin Sambo itu ketika di penjara, dia bisa leluasan kok. Dia bisa leluasan melakukan A dan B, bisa. Dia enggak seperti orang-orang yang ketika di penjara mengalami kesakitan, mengalami seperti ini, dia bisa hidup enak gitu. Kenapa? Kebenaran dunia itu bisa dibeli. Kebenaran yang ada di dunia ini bisa diubah menjadi salah. Tetapi kebenaran yang Tuhan miliki tidak ada seorang pun yang bisa mengubah. Karena kebenaran Tuhan itu mutlak. Dan itu tidak bisa seorang pun yang mengubah menjadi salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, aplikasi seperti ini. Kalau hidup kita yakin benar di hadapan Tuhan, jangan pernah engkau takut,
Jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau ragu. Pembelaan Tuhan itu sempurna. Pembelaan Tuhan itu dahsyat, itu yang saya rasakan. Tahun 80-an, Papa melayani. Tahun 90-an terjadi gejolak di gereja di mana Papa melayani. Papa difitnah, Papa di kambing hitam, pokoknya segala sesuatunya gak enak lah sesama hamba Tuhan. Tetapi saya melihat dengan mata saya sendiri, pembelaan Tuhan itu sempurna. Orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Tuhan, Tuhan bela dan Tuhan sertai hamba Tuhan Papa saya. Dan orang-orang yang melakukan itu tidak kejahatan, saya nggak tahu kenapa hidupnya seperti ini dan terjadi ya sesuatu yang nggak kita harapkan itu kehidupannya di dalam kesehariannya tidak menjadi berkat, kemudian raut wajahnya tidak mencerminkan ada sukacita gitu Sampai kemudian karena usus buntu di rumah sakit akhirnya meninggal. Enggak mungkin kalau usus buntu setelah operasi langsung meninggal, enggak. Dokter di rumah sakit yang namanya rumah sakit besar itu melakukan itu dengan baik tentunya itu Tapi setelah dioperasi beberapa hari kemudian meninggal. Kita enggak tahu apa yang dilakukan oleh dia gitu tetapi ingat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, perlindungan, penyertaan Tuhan itu sempurna dan benar. Jangan pernah kita ragu. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita yakin bahwa kita benar hidup di hadapan Tuhan, yakinlah pembelaan Tuhan itu sempurna. Saya yakin itu. Saya sungguh-sungguh sangat yakin. Dan saya sudah mengalami begitu luar biasanya pertolongan dan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Jangan pernah kita merasa benar. Karena benar itu miliknya Tuhan. Tetapi ketika kita dalam proses kehidupan kita hari lepas hari menuju kebenaran itu, tentunya kita tidak lepas daripada firman Tuhan. MBA yang sering kali kita baca, kita minta Roh Kudus tolong kita untuk kita melakukan dengan baik supaya kita tidak salah. Sekarang kan Samuel. Kita yakin kalau kita mau hidup benar, tentunya kita membaca firman, tentunya kita melakukan firman, dan kita tidak lupa berdoa bersekutu sama Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan sama kita dengan tulus, dengan setia. Saya yakin dan percaya hidup kita akan benar. Bukan manusia yang menilai kita, tetapi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang seperti ini, dan memandang rendah semua orang lain. Wow, ini sesuatu yang tidak sangat menyenangkan. Bahwa kalau orang melakukan kesombongan dalam dirinya, dia menganggap semua orang itu rendah dan tidak ada apa-apanya. Biasanya kalau di dunia ini yang sering kali direndahkan itu, satu, orang-orang miskin. Kedua, gelandangan, tentunya mereka orang-orang yang tidak punya gitu Kemudian bawahan atau majikan itu selalu dipandang rendah. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki strata hidup yang wow gitu Kita lebih suka kepada hal yang namanya duniawi. Kita melihat orang karena dia berhasil, karena dia punya ini dan itu, kemudian dia wow hidupnya wow. Kita seringkali memandang rendah, apalagi kepada bawahan kita. Saya belajar Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya ditempatkan sebagai kepala gitu di suatu perusahaan, saya tidak melakukan sesuatu seperti kepala-kepala, sedikit-sedikit saya menyuruh, enggak. Kalau saya bisa melakukan dengan tangan saya lakukan. Contoh, ada forklift itu forklift itu mobil yang ada di perusahaan itu seringkali itu nggak ada yang membawa gitu Saya harusnya kan karena kepala saya nggak boleh pegang itu, tapi demi kelancaran pekerjaan di mana saya bekerja di perusahaan itu, saya harus ambil alih. Saya supir forklift lah. Akhirnya katanya, "Papa jangan,
Jangan Bapak, biar kami aja. Iya, demi kelancaran dan perusahaan ini maju, yuk kita kerjasama dengan baik, kataku. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya ngepel dengan anak-anak, saya nyapu dengan anak-anak gitu nah. Karyawannya itu ada 100-an gitu nah. Waktu saya di Palembang, kemudian di Bekasi. Saya melakukan, saya tidak membuat mereka rendah, mereka sama. Tetapi posisi kedudukan mereka di bawah saya. Saya memperlakukan mereka itu tidak seperti orang bawahan. Kerjakan kalian yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan job kalian, saya bilang. Saya akan bantu semampu saya gitu nah. Dan saya bersyukur ketika saya mau keluar dari situ, dia bilang seperti ini, karyawan itu, Pak, kami ini nanti dibawa kemana? Saya bilang sama mereka, ini bukan perusahaan saya nggak bisa akan selamanya di sini. Ketika saya di Palembang seperti itu, ketika saya di Bekasi seperti itu, saya akan belajar untuk berusaha dan mendirikan usaha sendiri itu nah. Ada yang nangis tuh, kenapa kamu nangis? Saya bilang, ini bukan perusahaan saya nggak bisa selamanya di sini itu nah. Saya ingin berdikari sendiri, saya ingin belajar membangun usaha sendiri, meskipun gak gampang. Tapi saya ingin menghormati, menghargai orang lain. Saya ingin mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya belajar. Kalau engkau, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, benar-benar ingin membuat saudaramu tidak direndahkan, kasihanilah mereka, karena di dalam kasih itu tidak ada kesombongan, tidak ada yang menamanya merendahkan diri, tidak ada yang menamakan bahwa bahwa saya benar, dan tidak ada seorang pun yang benar, tidak. Kasih itu tidak ada efeknya dosa, karena kasih itu sempurna, kasih itu miliknya Tuhan. Kalau engkau benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik, contohlah Tuhan Yesus. Contohlah dia. Tuhan Yesus juga banyak berkata, dia melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hidup dia. Kemana dia pergi, dia mengasihi. Kemana dia pergi, dia mengasihi. Dia memberitakan sesuatu yang benar dan mengarahkan hidup yang salah kepada suatu kebenaran. Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi semuanya proses. Kalau engkau hari-hari ini mengalami penindasan, kalau engkau hari-hari ini direndahkan, karena engkau tidak melakukan sesuatu seperti apa yang mereka inginkan, datanglah sama Tuhan, berserulah sama Tuhan, dan mintalah kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan di luar kemampuan kita. Jangan pernah engkau bermegah, karena aku kuat, karena aku kaya, karena aku mampu. Tetapi mari kita sama-sama belajar hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mengasihi sesama kita, dan hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Sombong akan membawa kebinasaan, sombong akan menghancurkan masa depan, sombong itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sombong itu dibenci oleh Tuhan. Sombong itu artinya sangat banyak, luas. Tapi ingat, apapun yang kau bisa lakukan dengan tulus dan melalui firman Tuhan, lakukanlah dengan setia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bela engkau, Tuhan akan bela saya. Dimanapun engkau berada, meskipun saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara dalam posisi yang tidak mudah, tapi yakinlah, saya bilang yakinlah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Saya bersyukur Tante Alma bisa sehat sampai saat ini. Kalau melihat peristiwa hidupnya, sakitnya, gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan iya dan amin. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, dan Tuhan akan melawat, dan Tuhan akan memagari, dan Tuhan akan menyertai. Karena janji Tuhan itu sempurna, janji Tuhan itu benar. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkat Tuhanlah yang tercurah buat kita. Itu saja firman Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan. Temui Tuhan, jumpai Dia. Selama Tuhan masih berkenan kita temui. Seandainya jika Tuhan tidak bisa ditemui, mampuslah kita dan kita akan binasa. Tetapi selama Tuhan masih bisa ditemui, dan selama kita masih punya waktu,
temui Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dan saya percaya pembelaan Tuhan sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Saya silakan untuk Pak Agus. Mari kita meresponi firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami semua boleh diingatkan Tuhan untuk hidup lebih merendahkan hati ini di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang lebih tinggi daripada kami. Engkau Tuhan yang lebih besar. Mari Bapak Ibu kita hidup mencontoh Tuhan Yesus. Seperti pribadi Tuhan Yesus hidup penuh dengan kasih. Karena kita tahu hidup kita tanpa kasih sama saja tidak mengenal Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan harus selalu mengenalkan Tuhan. Harus selalu Tuhan ingat kepada Tuhan apapun kebenaran kami. Karena firman Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari kita naikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang lebih tinggi dari kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita saat teduh di hadapan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah kita sama-sama rasakan. Terima kasih Tuhan. Musik boleh jalan terus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah kita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan. Kami semua boleh berkumpul untuk memuji menyembah Engkau, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan,
Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat pekerjaan, untuk berkat sekolah, kuliah bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat rumah yang kami miliki, untuk rumah kontrakan Tuhan yang kami boleh diami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengucap syukur Engkau telah memberikan makan minum, pakai juga pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami semua Tuhan menolak kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh penyesat, roh-roh kebencian, roh-roh udara yang mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami semua dipenuhi oleh roh Allah. Hanya roh Tuhan yang boleh berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami siap Tuhan, dibentuk Tuhan, diarahkan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami Tuhan tetap mau berdoa, tetap mau merendahkan hati ini di hadapan Kau ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh berdampak Tuhan, baik di keluarga, di pelayanan Tuhan, baik di masyarakat. Lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih setia dalam melayani Tuhan, lebih setia dalam mengikuti ibadah, baik ibadah raya maupun ibadah persekutuan komisi-komisi. Terima kasih Bapa. Bapa, malam ini kami siap dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus siap menjamah, siap melawat setiap hati kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu itu Tuhan sangat berharga bagi kami. Kami diselamatkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati. Ini hati kami ya Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Kami mau diarah, mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua Tuhan dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semua ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan, yang lemah Kau kuatkan malam ini ya Bapa. Terima kasih. Buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke pokok doa pertama. Kita akan berdoa untuk jemaat GGP Maranatha. Mari kita semua bersuara. Bapa kami yang di sorga, kami bersama-sama bersatu berdoa Tuhan untuk jemaat GGP Maranatha Cimahi. Engkau Tuhan yang boleh memberkati mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, jemaat GGP Maranatha Cimahi ya Tuhan, boleh datang Tuhan untuk berdoa memuji Engkau Tuhan di ibadah doa Rabu malam ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menggerakkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan, kami mengucap syukur kalau jemaat-Mu Tuhan masih setia untuk mengikuti ibadah raya Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang sekolah, baik anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan mau menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu di GGP Maranatha ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk para majelis dan ketua komisi. Semua para majelis butuh dukungan doa kita. Biarlah Tuhan, apa yang dikerjakan sungguh berasal dari kehendak-Mu, boleh sesuai dengan firman-Mu. Kita berdoa untuk Bapak Daniel, untuk Bapak Diki, untuk Pak Henarto, untuk Pak Hari, untuk Pak Daniel Kristianto, untuk Pak Moses, untuk hamba sendiri, untuk Ibu Cucu, untuk Ibu Kristina, untuk Ibu Ruth, untuk Ibu Marlina, untuk Ibu Penny, dan Ibu Susan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk para majelis ya Tuhan boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Gembala, untuk Pak Diki, untuk Pak Henarto, untuk Pak Hari ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menolong Tuhan. Biarlah Tuhan program-program yang telah kami jalankan di sepanjang tahun ini ya Tuhan, sungguh Tuhan untuk berasal dari Engkau, boleh seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Cucu, untuk Ibu Ruth, untuk Ibu Penny, untuk Ibu Susan, untuk Ibu Marlina. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Susan. Engkau Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat bijaksana daripada sorga itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh berada di dalam firman-Mu ya Bapa. Segala program-program tetap Tuhan kami semua harus pertanggungjawabkan. Kami tak mampu Tuhan jalan sendiri. Kami membutuhkan bimbingan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di gereja ini semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan biarlah kami Tuhan boleh membawa kabar baik buat saudara-saudara kami ya Tuhan. Boleh membawa orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh bertobat kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh diberi kekuatan daripada Roh Kudus, karena Roh-Mu Tuhan memberi kekuatan, ketertiban dan kasih buat kami. Tidak ada perselisihan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga,
kami akan berdoa untuk Pak Diki yang ada di Manado. Sekarang lagi rapat luar biasa. Untuk doa ini saya mohon Ibu Alma untuk boleh berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali pada malam hari ini kami sama-sama mengangkat hati kami kepada Engkau, menaikkan ucapan syukur karena Engkau Allah yang terlalu baik buat kami. Tuhan memelihara kami detik demi detik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami menaikkan ucapan syukur, Engkau melindungi kami sepanjang hari ini. Kami juga menyerahkan makan minum kami, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur hanya kepadamu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami membawa hamba-Mu yang sedang ada di Manado, sidang raya, sidang luar biasa. Kami percaya Tuhan, dia boleh membawakan hasil yang luar biasa juga. Kami percaya itu Tuhan Yesus, karena ada dalam pandangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pimpin hamba-Mu dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau melindungi mereka jikalau mereka sudah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih berpimpinan-Mu dari awal sidang itu. Tuhan sudah menolongnya. Terima kasih sehingga menghasilkan hasil yang sungguh luar biasa. Kami menyerahkan Pak Diki untuk kembali hari Jumat ke dalam tangan-Mu. Sekarang dia sedang ke Manado. Kami minta kepada perlindungan darah Yesus, melindungi hamba-Mu, menjauhkan kecelakaan, mara, bahaya. Tibakan di Manado dengan selamat, dan hari Jumat dia akan berangkat ke Bandung. Kami berdoa supaya kapal pesawat yang dinaiki, Tuhan, Engkau melindungi dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di Bandung dengan selamat, dan kami boleh bertemu, dan satu dengan yang lain kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua hasil-hasil yang ada, Tuhan, kami mau taruh di dalam tangan-Mu, karena ada dalam pandangan-Mu, Tuhan. Tuhan, jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Berikan kekuatan, kesehatan, tolong jantungnya, supaya Tuhan pegang jantungnya, karena kami tahu dia boleh berjalan itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pokok doa ketiga. Saya persilahkan nanti untuk Bapak Ibu untuk doa secara pribadi. Ada pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang lain, tapi Tuhan kita tahu. Sebelum kita berbicara, Tuhan kita udah tahu isi hati kita. Amin Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Engkau yang Tuhan tak pernah gagal, Engkau yang lebih tahu. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Inilah janji kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja di setiap kami ya Bapa. Engkau melawat kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Ku percaya Kau Tuhan. Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Sedang dalam pergumulan, Engkau bukakan jalan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Mari Roh Kudus bekerja. Jamah setiap hati kami. Boleh percaya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan malam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah janji iman kami ya Bapa. Kami tidak akan percaya kepada Allah-Allah lain, melainkan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan kami. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita jadikan hujan ini sebagai doa kepada Tuhan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi. Ada pergumulan-pergumulan yang belum dijawab sama Tuhan. Percaya Tuhan Yesus memberikan jawaban tepat pada waktunya pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, pergumulan, ada perselisihan-perselisihan. Malam ini kasih Tuhan melawat kita. Barangkali Bapak Ibu yang saat ini ada pergumulan, terlilit oleh hutang. Malam ini Tuhan Yesus akan bebaskan dari hutang itu, memberikan jalan keluar untuk bisa membayarnya. Percaya Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Untuk pokok doa selanjutnya, kita akan berdoa untuk jemaat GGP Maranatha yang dalam kelemahan tubuh, juga yang sakit. Saya mohon Ibu Cucu untuk berdoa pokok doa ini. Bapa dalam sorga, malam ini Tuhan, kami sepakat sehati untuk mendoakan saudara-saudara seiman kami yang dalam kelemahan tubuh. Bapa, mari Engkau jamah tubuh yang lemah. Kalau saat ini mungkin ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang mau menjamah tubuh-tubuh yang dalam kelemahan. Hamba boleh berdoa untuk kesehatan Pak Kris, untuk Denny putra daripada Ibu Neneng, untuk Pak Tobing, untuk Pak Moritz. Hamba boleh menyerahkan juga untuk kesehatan Heno putra daripada Ibu Marlina yang baru saja diopname tapi sekarang sudah pulang ke rumah. Mari Tuhan Kau pulihkan kesehatan anak kami ini Tuhan. Hamba juga boleh berdoa untuk Milka. Tuhan, hamba mohon jamahan-Mu untuk putri kecil ini. Hamba percaya mujizat masih ada Tuhan. Engkau yang menjamah supaya dia bisa bicara lagi Tuhan, supaya dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Tuhan berikan hikmat kepada Ibu Suyen, juga kepada Ko Kitchen untuk mendampingi putri kecil ini. Berikan iman kepada kedua orang tua untuk tidak putus asa menghadapi situasi ini. Hamba juga boleh menyerahkan untuk Ibu Uci, untuk kesehatan Ibu Susi, juga Tuhan untuk para orang tua kami dalam usia yang bertambah, kekuatan berkurang. Kau juga yang memulihkan untuk Ibu Tumiran, Ibu Aisimon, untuk Ibu Tina Sariman. Hamba juga menyerahkan kesehatan daripada Ibu Alma, untuk Pak Diki Dawuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh menyerahkan untuk anggota jemaat kami yang dalam pergumulan apapun. Kau yang membukakan jalan, yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, Kau juga bukakan jalan yang sedang mencari pekerjaan. Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat kami dalam kesulitan apapun, pergumulan apapun. Engkaulah solusi dari semua yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah kita akan tutup, kita akan akhiri doa Rabu malam ini. Bapak Gembala boleh menutupnya. Mari kita akan tutup dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang boleh mengikuti saudara-saudara kita yang onsite di gereja. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Tetapi Engkau juga adalah Juru Selamat dunia, manusia generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak orang boleh diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih, hamba menyerahkan untuk semua yang hadir, yang onsite di gereja, demikian juga yang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang boleh bergabung bersama kami, masuk di dalam doa Rabu petang. Terima kasih dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, Engkau yang sudah memimpin para hamba Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk mereka semua yang tetap setia di dalam mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Pak Moses. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Manado di dalam mengikuti sidang raya luar biasa. Hamba menyerahkan yang hadir ada 280 lebih. Terima kasih untuk kesetiaan para hamba Tuhan. Tuhan yang memberikan semangat baru kepada para hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Utara, juga yang dari Papua, juga yang dari Toraja, dari Sumatera, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkatinya. Demikian juga untuk GGP Shalom, untuk GGP Maranatha, untuk Alpha Omega. Demikian juga gereja yang digembalakan oleh Pak Pavi, baik yang di dua tempat itu Tuhan memberikan kepercayaan, Engkau juga yang memberkatinya. Kami menyerahkan GGP di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Kami mendukung di dalam doa supaya damai sejahtera Allah boleh menguasainya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para majelis, para pelayan, demikian juga segenap anggota jemaat yang boleh kami layani untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan kami juga nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat pimpinan-Mu dan kami akan masuk dalam jam istirahat sepanjang malam gelap ini yang akan kami arungi jam demi jam, waktu berlalu waktu, sampai besok pagi kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik yang berbisnis, baik yang bekerja, baik yang mengajar, maupun yang melayani warga masyarakat di dalam klinik-klinik kesehatan. Hamba percaya Tuhan yang menolong. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang akan sibuk dalam urusan rumah tangga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus menaungi memberkati engkau sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.